Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah Ustaz atas tazkiratnya. Saya izin bertanya Ustaz, saya ada di sebuah lembaga Ustaz, di organisasi gitu ya, mengurusi pembinaan Islam gitu. Tapi kayaknya belakangan tuh kondisinya jauh gitu Ustaz dari kondisi-kondisi tadi ya, menjadi seorang yang menolong agama Allah gitu ya. Jadi lagi ada beberapa masalah-masalah gitu ya. Terlebih dari pembinaan yang tadinya pertemuan secara tatap muka terus ke online gitu ya, terus balik lagi ke offline gitu. Itu ada banyak banget Ustadz ya, seperti masalah-masalah gitu. Kayaknya masih jauh gitu ya untuk tadi menjadi seorang hawari gitu ya. Padahal sebenarnya sudah jelas gitu ya hal yang diajak gitu ya kepada kebaikan. Mungkin minta nasihatnya Ustadz, kira-kira mulai dari mana ya Ustadz untuk akhirnya bisa bangkit lagi. Gitu, jazakallah khair. Ya, kita kembali kepada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saddidu wa qaribu. Ya, usahakanlah bekerja secara benar. Ya. Benar itu salah satunya penyikapannya. Penyikapannya adalah ikhlas. Makana akhlasuhu. Ya. Benar itu materinya ataupun manhajnya. Ya, saddidu. Ya. Jadi selama ada kebenaran, ada keikhlasan, ya, maka insya Allah ya Allah memaklumi hamba-hambanya. Ya. Yang kedua qaribu, ya. Ya. Terus berusaha, ya. Walaupun usahanya ya dari target 100%, bisanya baru 10%. Bisanya baru 25%. Bisanya baru 50% dan seterusnya, ya. Maka jangan ada berhenti, ya. Jangan ada bisikan setan menganggap sepele, ya kalau begini mah nggak usah dikerjain dah, tanggung misalnya, enggak, ya. Tidak mustahil. Dengan prinsip ini, saddidu wa qaribu ini, ya, ada satu penilaian di sisi Allah bahwa hambaku ini insya Allah termasuk shadiqin, ya. Memang serius ingin menjadi ansarullah, ya. Ya tadi, ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ya, ya. Betapapun dampak amalnya itu, istilahnya dampak dakwahnya itu dikatakan falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ya, itu tidak menghalanginya untuk terus bekerja, ya. Walaupun dampaknya itu sudah jelas, ya. Tidak semua menerima, ya. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ada yang wa kafarat ta'ifah. Itu tidak menghalangi untuk terus bekerja, ya. Ya. Ya, kalau pakai hitungan manusia kita juga bisa menyebut ternyata Nabi Isa juga nggak maksimal, ya. Walaupun sekelas itu ternyata ada juga yang menolaknya, ada juga yang menentangnya, ya. Kafarat menentang, ya. Ya. Tapi ya apalagi kita harus lebih optimis. Cuma ya kendala offline, ya, online ini selama ini, ya. Apalagi cuma kendala online yang memang sudah pasti tidak semaksimal offline. Apalagi ya tidak mustahil ini ada satu ujian baru bagi umat, ya, apakah kendala inflasi, ya, ya, menjadi susah, ya,
pendanaan ini, pendanaan itu, dan seterusnya, ya, selama orang beriman itu tidak terhalang oleh apa saja yang zahirnya menghalangi, insya Allah, ya, Allah punya garansi khusus. Fa'ayyadna alladziina aamanu, ya, kami akan bantu orang-orang beriman. Ya. Kalau Allah yang sudah menyatakan, tentu nggak ada artinya bagi Allah. Ya, kamu akan ditolak, kamu akan ditentang, ya. Apalagi cuma kendala-kendala apa yang biasa kita alami dalam kehidupan, ya. Kendala dana, kendala respon umat, ya. Baik yang sifatnya responnya lemah ataupun yang responnya membenci, menghalangi, ya. Tapi kita harus yakin di balik semua itu kita di backup oleh Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Ketika dia mengatakan fa'ayyadna alladziina aamanu ala aduwwihim, ya, maka sudah seharusnya kita malu kepada Allah. Allahnya sudah membackup kita, fa'ayyadna alladziina aamanu, kok kitanya ragu-ragu, ya. Apalagi kok kitanya, ya, pakai resign segala, ya, ya. Mau berhenti aja, ya, ya. Atau kitanya, ya, tidak terus bekerja, ya, 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 ada jeda ataupun berhenti dan lain sebagainya, ya. Allahu a'lam. Ya. Silakan lanjut. Ini ada, ya, sudah selesai. silakan. Ya, Umi Fida, silakan. Mic-nya bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya. Tadi kan ada Ustaz singgung yang masalah hawariyin, misalnya contohnya kayak anggota pelopor Ustaz ya. Nah, Ustaz, apakah termasuk mesti hawariyin ya? Bila misalnya dalam instruksi-instruksi di anggota pelopor itu ada yang kita ikutin, lalu ada yang tidak kita ikutin, misalnya berkaitan dengan program yang istilahnya spesifik lah Ustaz, misalnya buku yang fisik itu ya Ustaz ya. Nah, ketika kita tidak mengikuti itu dengan apa istilahnya, dengan pemikiran bahwa khawatirnya tuh nanti drop kan setelah itu. Nah, apakah itu juga termasuk jadi keluar dari hawariyunnya gitu Ustaz? Ya, manusia tentu berniat, ya, berniat, bercita-cita, berdoa, ya, itu manusia, ya. Kemudian berusaha, ya, ya. Setelah berusaha, bersabar, ya, beristiqomah dan seterusnya, ya. Ya. Adapun penilai sesungguhnya, ya, bukan manusia, penilai sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kita khawatir, ya, ya, khawatir jadi manusia yang tampangnya hawariyin, ya. Ternyata di sisi Allah bukan hawariyin, ya. Para sahabat pernah menunjukkan kekagumannya kepada seorang mujahid di depan Rasulullah. Ya. Ya. Luar biasa si fulan itu, ya, jihadnya begini. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan, la bal huwa min ahlin nar. Dia ahli neraka. Ya. Para sahabat heran, kok bisa, ya, ya, orang seperti itu hebatnya. Ya, ini menunjukkan penilai sungguhnya hanyalah Allah, ya. Kita jangan nilai orang fulan hawari, fulan bukan hawari, tidak usah.
Ya. Secara pribadi kita optimis berdoa, semoga jangan juga ngaku-ngaku, semoga saya termasuk min hawariyin. Ya. Terakhir betul, ya. Orang diakagum-kagumi itu ternyata ya akhir hayatnya bunuh diri. Ya, seperti itu yang kita khawatirkan. Nggak sabar dengan luka-luka yang banyak, ya, dia menghabisi dirinya. Ya. Ini yang saya tadi katakan. Ya. Berusaha untuk mengikuti pola atau ajaran Islam yang benar. Ya. Lo bagus-bagus berjihad, ya, dikasih ujian luka-luka nggak kuat, ya akhirnya Rasulullah mengatakan ahli nar. Ya. Penilai sungguhnya Allah dan Rasulnya saat itu ketika ya diberi wahyu oleh Allah. Ya. Rasulullah berbagi-bagi sesuatu sebetulnya makanan kepada para sahabat. Ya. Tapi ada sahabat yang nggak dikasih oleh Rasulullah. Ya. Sahabat itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa dia nggak engkau kasih? Setahu saya dia mukmin yang baik kok, ya. Muslim yang baik. Ya. Ya. Iya, tapi dia min ahli nar, Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah tidak mendoakan, tapi memang dapat info khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya begitulah ya. Bagaimana penilaian orang, bagaimana penilaian Rasulullah SAW. Ya. Maka kita nggak bisa menilai siapapun yang ada di sekeliling kita. Wah ini betul-betul ya. Seterusnya. Ya. Kalau para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan kita tidak bisa menilai seseorang kecuali orang itu sudah meninggal dunia. Ya. Dan ketika sudah meninggal dunia, penilaian utamanya adalah istiqomah. Ya. Siapa yang masih istiqomah dialah ya hawariyun. Insya Allah istiqomah menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan pentingnya tawadhu kepada orang-orang beriman. Ya. Tidak mustahil ya, si fulan yang sangat populer, masya Allah di mana-mana ustadz. Padahal sisi Allah bukan hawariyin. Ya. Si fulan nggak dikenal siapa-siapa. Ya. Ternyata di sisi Allah hawariyin. Ya. Jadi berhati-hatilah dengan ya, mazahir, dengan penampilan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya. Ya. Semuanya Allah senang kepada hamba-hambanya ya, yang bertakwa dan tidak populer. Ya. Tentu bukan berarti jadilah orang nggak populer, enggak. Populer nggak populer itu udah rezeki manusia. Ya. Ya. Kalau mau sudah populer, ya walaupun dia bukan siapa-siapa, ya tahu-tahu populer aja ya. Cuma nge-share di YouTube-nya 2-3 konten, semua orang senang. Ya. Tapi kalau memang Allah jadikan nggak populer, walaupun di YouTube ada ratusan konten, ya nggak ada yang tertarik. Ya begitulah. Ya. Tapi ada orang-orang yang walaupun nggak populer, tapi tidak peduli, dia tetap beramal sesuai dengan manhaj, ya, sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan dari chat Ustaz. Afwan Ustaz izin bertanya. Tadi terputus penjelasan tentang perbedaan Jubair bin Awam dan Ali radhiyallahu anhu yang sama-sama sigap dalam menerima dakwah di usia muda.
Selain itu, apalagi ya Ustadz kriteria Jubair tersebut? Ya, secara umum ya berarti memang ya ada orang yang memang disematkan satu istilah kepadanya seperti Zubair. Ada orang yang hanya memiliki kriteria ya. Ya, kriteria secara umum ada 10 sahabat itu adalah ya apa yang disebut di sirah itu ya, ya apa yang dimiliki oleh dirinya itu sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dirinya maupun hartanya ya. Sehingga para sahabat mengatakan begini, wallahi ya Rasulullah ma akhadta min amwalina ahabbu ilaina mimma abqaita lana. Demi Allah ya Rasulullah, harta yang kamu ambil dari kami itu lebih kami cintai daripada harta yang kau sisakan kepada kami. Ya. Ya, ya kalau kita misalnya ya ada orang-orang yang kalau dimintai infak itu cukup pakai WA aja ya, ya, ya. Maaf ibunda, maaf ukhti dan seterusnya ya, ya. Insya Allah bukan depan ya, ya. Atau kita butuh bantuan untuk Palestina misalnya, ya udah langsung transfer ya. Ya inilah orang-orang yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar, katanya saya ini kalau minta kepada Abu Bakar itu benar-benar nggak ada pakai ewuhnya ya, yang namanya minta duit itu kan orang kan mikir panjang ya. Tapi kalau Rasulullah tahu bahwa ini sahabat-sahabat yang spesial, maka Rasulullah itu nggak pernah pakai kalau minta dana kepada Abu Bakar, kepada Umar, pada Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada orang yang kalau minta ke dia itu harus bikin proposal ya, yang indah, ada mukaddimahnya, ada penjelasannya, ada macam-macam lah, ada pertanggungjawabannya, ribet banget ya. Ya, ujung-ujungnya cuma ya sekian ratus ribu ya. Sementara ada orang yang cuma pakai WA, ada hasilnya puluhan juta ya itulah ya, ketika Rasulullah mengajak 10 orang untuk berinfak itu ya istilahnya kalau sekarang cukup pakai WA udah ya berapa Rasulullah mau dikasih deh ya. Ada orang yang sudah kita datang ke rumahnya ya itu beda ya, itu salah satu kriteria yang lain ya. Ada kriteria apa yang disebut dalam detik-detik yang bahaya pun dia masih berusaha melindungi Rasulullah. Dan itu yang dilakukan oleh Zubair bin Al-Awwam dalam perang Uhud ya. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dalam perang Hunain ya. Saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tsumma wallaitum mudbirin, begitu ada serangan mendadak tak diduga, semua sahabat melarikan diri kecuali 9 sahabat ya. Itu betul-betul ya biarlah aku yang tertembus panah, jangan sampai Rasulullah, istilahnya begitu ya. Ya itulah Hawariyin ya. Ataupun sahabat yang mengatakan ketika di perang Uhud itu diisukan Rasulullah ya terbunuh ya, maka ada sahabat yang langsung ya udah kalau terbunuh ngapain lagi kita perang, kita kan perang untuk membela dia ya. Sebagian yang lain nggak bisa, Rasulullahnya terbunuh masa kamu rela membiarkan dirimu hidup ya, kita harus siap terbunuh sebagaimana Rasulullah terbunuh. Walaupun waktu itu masih hoax ya, masih belum jelas itu informasi ya. Ya suasana-suasana seperti itulah yang dialami oleh para sahabat sehingga Rasulullah menyebut
sahabatku juga ada yang hawari katanya, yaitu Zubair bin Al-Awwam. Wallahu. Ustadz, ini ada tambahan pertanyaan dari chat, tapi menyikapi pertanyaan yang nomor 2 tadi, Ustadz. Afwan, Ustadz, artinya memang tidak semua instruksi bisa langsung kita ikuti ya, Ustadz? Ya, setiap kita punya apa ya, punya peluang-peluang ya. Ya, secara umum dalam kehidupan orang beriman tidak menginstruksikan sesuatu kecuali instruksi yang baik ya. Tapi di sisi lain ya, setiap manusia ya mungkin ada yang punya keterbatasan, mungkin ada yang punya peluang lebih luas ya. Artinya ya, mengikuti atau tidak mengikuti itu kita harus berhati-hati terhadap diri kita. Tidak mengikutinya itu apa? Ya. Tentu beda di sisi Allah. Tidak mengikuti karena saya berhalangan, karena saya belum mampu. Ya. Karena sekarang memang belum siap, tapi insya Allah di lain kali itu beda dengan saya nggak mau ngikuti instruksi ini karena saya menolak instruksi ini. Ya. Jadi beda antara yang sifatnya pembangkangan dengan yang sifatnya menerima tapi belum siap. Ya. Artinya perlu hati-hati ketika kita istilahnya belum bisa melaksanakan instruksi itu, apa sebetulnya latar belakangnya ya. Karena itu akan menjadi penilaian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak kira-kira Utsman bin Affan ya, kalau disebut di satu sisi Hawari, tapi di perang Badar dia ya enggak ikut ya. Nggak ikut perang, padahal Badar itu paling luar biasa. Ya. Dia nggak ikut perang Badar bukannya menolak instruksi, bukannya merendahkan ya instruksi sendiri, tapi karena memang mendapat izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rawat istrimu, ya. Istrinya waktu itu sakit keras. Ya. Tentu bukan semata-mata karena notabene putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang ya kan merawat keluarga itu bisa jadi salah satu udzur syar'i ya. Kondisi keluarga yang memang butuh penemanan, butuh perawatan bisa menjadi udzur syar'i ya. Ya, karena itu saya katakan ya, kalau ada orang yang kita tidak bisa, tidak segampang itu menilai fulan hawari, fulan bukan hawari. Biarlah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting diri kita perlu ya berhati-hati untuk untuk menyikapi setiap kegiatan-kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jazakallah Ustadz atas jawaban dari pertanyaan peserta. Baiklah Ustadz, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutup ya Ustadz. Ya, sebelum kita mengakhiri kajian kita di pagi hari ini, baiknya kita dengarkan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Yarsi Al-Hafidz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana
دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.